Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi kita agak ngebut karena kemarin saya banyak itunya, nggak masuknya. Jadi malam ini adalah pertemuan ke-12. Kita akan bahas tentang penyelesaian soal grafik fungsi trigonometri serta perluasannya. Nah, mungkin ini ada 6 soal yang akan kita bahas malam ini. Kita mulai dari soal yang pertama. Diberikan fungsi trigonometri f(x) sama dengan 2 min cos kuadrat x dibagi dengan sin x. Tentukan nilai x sama dengan pi per, tentukan, bukan tentukan nilai x ya, tentukan nilai fx, tentukan nilai fx. Jika nilai x sama dengan pi per 6. Ini jawabannya seperti yang soal nomor 1, pembahasan nomor 1 tentang fungsi trigonometri. Tinggal kita masukkan saja nilai fungsinya. Jadi kita punya ini, kemudian x-nya itu kita ganti dengan pi per 6 ini. Seperti itu. Kemudian sama dengan, nah ini aja. Fx ini sama dengan dimasukkan. Jadi ini kalau ini sudah pi per 6, ya, atau langsung kita sederhanakan sini aja ya. Jadi F pi per 6 itu 180 bagi 6, 30 derajat ya. Nah, sama dengan 2 kali cos kuadrat 30 derajat sama sin 30 derajat. Kalau ada yang kurang tepat, boleh dikoreksi ya. Jadi ini adalah cos 30 itu setengah akar 3 ya. Pangkatkan 2. Sin 30 itu sama dengan setengah. Sehingga hasilnya setengah ke ini berarti seperempat, setengah kali setengah seperempat, akar 3 kali 3, 3. Berarti 3 kali seperempat, 3 per 4. Ini berarti 3 per 4. 2 dikurangi 3 per 4, menjadikan 4 penyebutnya. 4 kali 2, 8. 8 dikurang 3, 5 berarti ya. 5 per 4, kita 1 per 2. Nah, kalau kita punya pecahan, dibagi dengan pecahan, nah, kita bisa jadikan perkalian dengan cara yang bawah kita balik. 5 per 4 dikalikan times 2 per 1. 5 kali 2, 10. 4 kali 1, 4. Sama dengan, saya bagi 2, 5 per 2. Sama dengan 2,5. Nah, jadi nilai fungsi trigonometri ketika x-nya sama dengan pi per 6, itu sama dengan 2,5 nilai fungsinya. Nah, jadi seperti itu. Nomor 2 sama. Diberikan jumlah fungsi dengan pemetaan. Nah, ingat. Jadi fungsi itu bisa dituliskan langsung fx sama dengan fungsinya ini. Juga dituliskan seperti ini ya. Fungsi real. Berarti kalau mau dikonversi ini, itu sama dengan fx sama dengan sin x plus cos x plus tan x. Kemudian, saya pisahkan aja ini. Kemudian kita punya
Kita sudah punya ini. Kemudian kita mau diminta untuk mencari F pi per 3. Ini berarti pi per 3 ini. Nah, pi per 3 itu berapa? 180 bagi 3. Sama dengan F 60 derajat ya. 180 bagi 3 kan 60 derajat ya. Nah, baru ini berarti sin 60 derajat. Kita masukkan X-nya, kita gantikan dengan ini. Jadi yang X di sini kita masukkan sin semua ya. Sin 60 derajat. Cos 60 derajat. Tangen 60 derajat. Sama dengan sin 60 itu sama dengan setengah akar 60 itu akar 3 kalau salah ya. Cos 60 sama dengan setengah. Tangan 60. Tangan 60 ini kalau tidak salah akar 3 kalau salah. Saya pastikan. Tangan 60 itu akar 3. Ingat saya. Tangan 60. Nah, ini. Tangan 60 akar 3 kan. Nah, tangan 60 sama dengan akar 3. Dan sin tadi akar 3. Nah, sama dengan, nah kita yang atas kita ini kan, akar setengahnya kita keluarkan. Setengah akar 3. Oh, ini kita kemudian biasa kalau dalam bentuk pecahan itu penyebutnya akar itu dia dihindari dia. Nah, caranya biar penyebutnya dia tidak akar, kita kalikan dengan ini apa? Pasangan dari akar yang bawahnya ini. Jadi ini karena dia akar 3, berarti kita kalikan akar 3 per akar 3. Nah, biar nanti di sini akar 3 kali per dibagi akar 3 kan 1 kan. 1 kali ini kan tetap ini kan. Nah, berarti biar akar di bawahnya tidak ada akar 3-nya. Hasilnya itu sama dengan, nah akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Ini kali setengah kali akar 3, akar 3 kali akar 3, 3, 3 kali 1 bagi 2, berarti 3 per 2. Plus setengah kali akar 3, berarti 1 per 2 akar 3. Nah, ini sama dengan, ini kita keluarkan setengahnya. Oke, setengahnya kita keluarkan. 1 per 2. Nah, kalau 1 per 2, berarti yang sini itu tinggal sisa 3. Nah, 3 kali setengah kan 3 per 2 ya. Tambahkan akar 3. Akar 3 kali setengah kan setengah akar 3 ya. Berarti 3 per 2 tambah setengah akar 3. Berarti ini sama ini. Ini sama ini. Sama kan? Yang sudah sama, bawahnya bagi 3. Nah, kemudian ingat apa? Kita bisa, ketika di atasnya ada pembilangnya bentuknya pecahan, bawahnya itu penyebut, ada penyebut. Nah, penyebut itu sebenarnya kalau mau dibentuk pecahan kan bisa seperti ini kan. 3 dibagi 1 ini kan sama dengan tetap 3 aja kan. Nah, ini kita jadikan perkalian. 3 ini bisa kita jadikan bentuk perkalian. Jadi gini, berarti yang penyebutnya, bilangnya dikalikan dengan times, nah dikalikan dengan penyebutnya dibalik. 3 ini berapa? 3 kan sama dengan 3 per 1 kan. Nah, 3 per 1. Kalau dibalik jadinya 1 per 3. Sama dengan, nah kita kalikan. 1 kali 1, 1, 3 kali 2, 6. Jadi 1 per 6. Nah, dikalikan dengan ini. Nah, jadi hasilnya adalah fungsi ini, f pi per 3 atau f 60 derajat itu sama dengan 1/6 dikalikan 3 plus akar 3, seperti itu capainya. Nah, berikutnya, nah ini adalah materi berikutnya. Setelah kita belajar fungsi, kita belajar gambar grafik fungsi.
Jawab. Nah, cara menggambar grafik fungsi tadi, nah, pertama kita buat X sama Y-nya ya. Kita buat X sama Y-nya. Nah, kita kopikan aja nah ini. Bisa copy semua aja ini lah. Nah, pertama buat tabel X sama Y-nya. Oh, ini nggak ada itunya ya. Nggak ada batas nilai X-nya ya. Nah, mungkin saya tambah batasan aja ini. Dengan X-nya itu 0 sampai 2pi. Dengan 0 derajat lebih besar sama dengan X, lebih besar sama dengan 2pi. 0 sampai 360 derajat. 2pi atau 360 derajat lah. Nah, biar sama-sama derajatnya. Nah, berarti X-nya itu misalkan saya ambil sampelnya itu 0, 30, 60, dan seterusnya sampai 360 derajat. Ini ya sudah. Nah, berarti tinggal ganti ininya. Nah, ini sin X, ini diganti dengan yang 4 sin 3X min Pi plus 2. Nah, ini yang ngitung ini yang agak susah ini. Ini berapakah nilainya? Nah, nanti mungkin bisa pakai kalkulator. Bisa kalkulator. Jika saya kalkulator, berarti saya pakai Excel aja lah. Excel. Tentukan nilai bawahnya itu. Ini anggap kalkulator Excel ini. Saya punya 0 derajat. 0 1 per 6. Oh, sebentar. Kita harus dimasukkan sini ini. Langsung dimasukkan aja ya. Langsung aja masukkan 4. Ini panjang. X-nya digantikan 0pi. 0pi kan sama dengan 0 ya. 0 dimasukkan sini. 3 kali 0. Berarti 0. Berarti 4 sin min pi plus 2. 4 sin min pi plus 2. Nah, panjang gini jadinya dia. Apa panjang aja lah. Nah, kemudian yang ini 1/6 berarti. 1/6 dikalikan 3, berarti 3/6. 3/6 itu setengah pi berarti. Setengah pi, 3 kali, iya kan, 3/6. 3/6 kali pi, ya setengah pi. Setengah pi dikurangi pi. Nah, setengah pi dikurangi pi sama dengan negatif setengah pi. Berarti setengah dikurang 1 kan negatif setengah ya. Negatif 1/2. Nah, berarti 2pi plus 2. Nah, kalau yang ini, berapa ini? Nah, ini adalah 3 kali 3, 3 kali 1 bagi 3, 1 berarti. 1 kali pi, pi. Nah, ini berarti pi dikurang pi, 0 berarti. 4 sin 0. 4 sin 0 derajat. Oke. Kalau yang ini,
setengah 3 dikali 1, 3/2 pi. 3/2 pi dikurangi pi. 3/2 pi dikurang pi. 3/2 itu 1,5 ya. 1,5 dikurangi 1, kan berarti tinggal setengah pi berarti. Berarti adalah setengah pi. Sambil dilihat ya, Pak. Kalau ada yang kurang tepat bisa disampaikan. 3x kalikan 2/3 pi. 3 kali 2, 6. 6 dibagi 3, 2 berarti. 2 pi. 2 pi dikurang pi. 2 pi dikurang pi sama dengan pi. Berarti 4 sin pi plus 2. 4 sin pi. Nah, 4 sin pi plus 2. Kalau yang ini adalah 3 kali 5. Ini ya, 3 dibagi 6. 3 dibagi 6, 3 bagi 6 kan setengah ya. Berarti ini 5/2. 5/2 pi. 5/2 pi dikurang pi. 5/2 pi dikurang pi. 5/2 dikurang 2/2. Berarti tinggal 3/2. Berarti 3/2 berarti. Sama dengan 4 sin 3/2 pi. Nah, 4 sin 3/2 pi. Nah, ini 3 kali x, berarti 3 kali pi, 3 pi. 3 pi dikurang pi. Nah, sama dengan 4 kali 3 dikali 3 pi, ya 2 pi berarti. Nah, 4 sin 2 pi plus 2. Wah, ini panjang sekali nih. Ini saya copy dulu, saya taruh dia agak panjang lah. Nah, ini saya akan jelaskan. Oke, sebentar. Ini sudah 7 berarti. 3 kali 3 dibagi 6, setengah kan? Setengah kali 7 berarti 7/2. 7/2 pi. 7/2 pi dikurang pi. Kalau saya jadikan 2 kan berarti 7/2 pi dikurang 2/2 pi kan? 7/2, sehingga 5/2 berarti. 4 sin 5/2 pi. Terus ini 3 kali ya, 3 dibagi 3, 4 pi. 4 pi dikurang pi sama dengan 4. 4 dikurang 3 itu 4 dikurang 1, 3. Nah, 4 pi dikurang pi sama dengan 3 pi. Nah, ini kurang berapa? Kurang 4 ini. Nah, ini berarti 3 kali 3, 9. 9/2 pi. 9/2 pi dikurangi 2/2 pi. 9 berarti 7/2 pi. 7/2 pi. Yang ini 3 kali ya. 3 dibagi 3, 1 berarti 5 pi. 5 pi dikurang pi berarti 4 pi. 4 pi. Dan yang ini, oke, 3 setengah 11/2. 11/2 pi dikurang 2/2. Berarti 9/2 pi. 9/2 pi. Nah, yang terakhir ini. Berarti 3x, berarti 3 kali 2 sama dengan
6. Oke, 6pi. 6pi dikurang 1 berarti 5pi. 4 sih 5pi. Nah, berapa hasilnya ini? Ini sama dengan, nah ini hitung ini. Hitungnya pakai apa ya? Sama dengan 4 dikalikan sin dalam kurung ini plus 2. Nah, gini aja. Nah, ini saya ganti dengan, nah ini sudah apa? Berarti 4 dikalikan sin B ini, B1. Nah, ini B1-nya nanti saya isi dalemannya ini. Berarti ini kalau min P berarti min P. Berarti negatif P. Enggak mau dia. P. Oh, P-nya ini berarti. Oh, ini 3,15 ini. Nah, belum enggak mau. Satu kali P. Enggak mau deh. Oh, P dalam kurung dia. Oke lah. Jadi negatif 1 kalikan P. Nah, negatif kalau 14 hasilnya adalah 2. Oke lah, 2 berarti ini. Ini 2 hasilnya. Terus, nah ini setengah P. Ini kalau ini berarti 1/2. Negatif 2. Berarti ini 2, negatif 2 hasilnya. Dan ini setengah P. Enggak ada negatifnya. Hasilnya 6. Dan kalau yang ini 0. Sin 0. Berarti ini 0. 2 berarti. Nah, kalau ini P, 1P, 2. 1P ini 2. 3/2 P. 3/2 kali P. Negatif 2. Maksudnya, gini deh. Kalau 2P, ganti 2P, hasilnya adalah 2. 5/2P, 5 bagi 2P, hasilnya 6. Kalau 4 sin, nah ini 3P. Saya ganti 3. Rumusnya tetap sama ya, 4 kalikan sin ini plus 2. Untuk yang 3P. Oh, ini 3P hasilnya 2. Nah, dengan 2. Kemudian untuk yang 3/2P, kok 3/2? Ini jadi 3, 7/2.
Untuk yang 7/2 pi. 7/2 pi. Negatif 2 hasilnya. 4 pi itu hasilnya 2. Pokoknya kalau kelihatannya kalau sin tuh kalau dia ada kelipatan pi-nya, dia pasti 0 hasilnya. 4 kali sin 0, sin 4 kali 0, 0, sisanya pasti 2. Kalau yang kelipatan pi itu kalau nggak salah 108, sin 180 dan kelipatannya itu dia hasilnya 0 dia. Kalau 4 pi hasilnya pasti 2 dia. Nah kan 2 kan. Kemudian 9/2. Nah kalau 9/2 ini ada nilainya nih. Hasilnya 6. Nah kalau 5 pi pasti hasilnya 0. Berarti 4 kali 0, 0 tambah 2, 2. Nah sudah ini. Nah jadi seperti ini. Nah ketika kita sudah punya koordinatnya ini, baru kita gambar sini. Nah, kita gambar. Cara gambarnya pakai apa nah ya? Gambarnya pakai ini aja ya. Nah, anggap ini lah. Nah, anggap ini lah. Dia tuh kalau 0, 2, 2 ada 6-nya ya. Oh, ada 6-nya dia. Ada 6, 2, negatif 2, ada 6. Oke, paling tinggi 6, paling kecil negatif 2. Ya kayak gini aja mungkin. Tuh. Nah, gini aja Bang. Oke, sudah ya, di-mute ya. Nah, coba kita gambar. Kayak hitam aja ini. Oke, nah itu sudah. Terus nolnya itu di situ. Nah, kita buat yang agak tinggi sini. Nah, anggap gini lah. Nah, ini sudah. Anggap gini nah, itu. Nah, ini adalah, yang ini X-nya, yang ini adalah Y-nya. Ini adalah Y-nya. Ini adalah X-nya. Nah, kemudian kita titik-titik. Kalau 0, nah, kalau 0, dia pasangannya adalah 2. 0 dia di 2. Anggap 2 positif. Misalkan itu anggap 1. Ini 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, anggap gini lah. Berarti 2 itu sekitar sini ya. Berarti kalau 0 itu kayaknya di sini ya. Dan sini nanti ada negatif 1, negatif 2. Ada negatif 2, 1, 2,
3, 5, negatif 1. Udah tinggal titik aja ini. Oh, 0 itu 2. Sini berarti. Kalau 30 negatif 2. Berarti dia ke bawah. Sini. Dan kalau 60, dia 2. 62 dia ke atasin lagi. 90, berarti 2 negatif ke... Nah, 90 dia 6. Oh, dia naik ke sini dia. 96 di sini. Dan dia pasti turun lagi dia. 120 itu 2. Berarti 6. Ini 2. 150 itu dia negatif 2. Turun sini lagi dia. 180 itu dia 180 ya. 2. Nah, dia naik lagi ke sini. Kemudian 210. Dia pasti 6. Nah, sini dia. 240 itu dia turun lagi. Dia 2 kelihatannya. 170 negatif 2. 300 itu dia 2 lagi. Kemudian 330 itu dia 6. Nah, 6 ya, 30 ya. Dia 6. Sama ini, 360 dia 2 turunin lagi. Nah, berarti grafiknya, kalau kita hubungkan, nah, berarti grafiknya adalah dia turun, kemudian naik. Nah, tapi ini sebenarnya tidak kaku gini, dia agak melengkung ya. Nah, turun lagi, kemudian naik lagi. Nah, dia turun lagi. Nanti saya buatkan apa program Maple-nya, gambar di Apple-nya biar tidak melengkung-melengkung kayak gini. Nah, nah, dari sini mungkin dapat dilihat bahwa mungkin bisa dikira-kira nanti. Kira-kira berapakah di periodenya ini? Ya, periodenya berapa? Nah, mungkin bisa dikira-kira itu adalah nilai periode. Berapakah periodenya? Nah, tapi ini kalau saya lihat dari sini, kelihatannya periodenya itu dia turun, naik. Nah, sampai sini kan, dia turun, naik. Nah, periodenya kalau tidak salah ini 120 kelihatannya. Dia kan turun, naik terus, sampai sini kan. Nah, kemudian dia diulang lagi. Ini satu periode. Periode kedua dia turun, naik, turun nih. Ini periode kedua. Kemudian periode ketiga turun. Ini dia ada 3 periode. Jadi satu periode kan satu kali perulangan kan. Nah, satu kali perulangan kelihatannya periodenya 120. Nah, nanti kita cocokkan apakah gambar kita ini nanti ketika dihitung pakai rumus itu sama atau enggak. Ini prediksi saya, periodenya itu 120. Kemudian amplitudo sekarang. Amplitudo. Nah, amplitudo itu sama dengan amplitudo kan dia tengahnya ke bawahnya berapa, ke atasnya berapa ya. Coba titik paling atasnya itu 6, titik paling bawahnya itu negatif 2. Berarti 6 dikurangi negatif 2 sama dengan 8. Jadi 6 dikurangi negatif 2 berarti sama dengan 6 plus 2 ya. 8. Nah, 8 itu nanti bagi 2, 4. Nah, berarti kelihatannya 4 itu dia 4 ke atas sama 4 ke bawah. Amplitudonya kelihatannya adalah 4. Jadi, nah di sini nanti dia akan turun 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dia akan naik 1, 2, 3, 4, pas 6 kan. Nah, di sini amplitude jazz ke bawahnya dia nyimpang 4, ke atasnya dia nyimpang 4. Kemudian nilai maksimumnya berapa? Nilai maks. Nah, coba lihat dari gambar kita ini. Maksimum berapa maksimumnya? Adalah 6. Nilai minimumnya, nah titik paling minimumnya berapa? Sama dengan negatif 2. Nah, jadi kelihatannya nanti hitungan bawahnya itu yang ini nanti. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Coba kita bandingkan sama gambar Maple-nya. Gambar di program Maple. Nah, gambar saya kan agak apa, kurang lurus kan. Nah, gambar real.
menggunakan program. Nah, tapi nanti kalau ngerjakan ujiannya ya gambar kayak gini enggak apa ya? Kan nggak bisa pakai program nanti. Ini hanya contoh. Apakah benar kira-kira gambarnya kayak gitu? Bentar. Plot. Nah, plot kita fungsinya tadi 4 dikalikan sin 3 kali X min Pi dikurang Pi plus 2. Nah, ini fungsinya. Kemudian X-nya itu mulai dari 0 sampai 360. 2 kali Pi. Nah, gambarnya sama ya. Nah, cuma punya saya kurang rapi aja. Nah, coba kita bandingkan. Dan ternyata dan gambarnya adalah sama. Dia turun, nah sampai dikali 2 dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ada 3 ya. Nah, cuma ini kan gambarnya agak nggak kelihatan. Karena gambar pakai komputer nggak susah. Nah, jadi ini jawaban yang nomor, ini berarti gambarnya adalah ini. Ini gambarnya. Nah, jadi kita kembali ke soalnya. Ini saya kirimkan lagi ini, yang catatan besarnya ini. Oke, catatan besarnya. Nah, nomor 4 ini bisa langsung dikerjakan sendiri ya, nomor 4 ya. Caranya sama nomor 4 ini. Nah, saya sekarang ke nomor 5. Diketahui sebuah fungsi trigonometri, ya ini tadi. Nah, ini tadi 4 sin 3x min pi plus 2, berapakah periode amplitude nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi tersebut secara berturut-turut. Nah, jadi kita akan menghitung fungsi trigonometri itu kita cari periodenya, amplitude, nilai maksimum sama nilai minimumnya menggunakan rumus. Ya, jawab. Sebentar, ini saya rapikan dulu yang ini. Saya rapikan dulu. Kalau saya copy lagi, dia bisa enggak ya? Oh, bisa. Oke. Ya, anggap nah ini itu. Kemudian gambarnya sekarang. Gambarnya gini. Ini saya screenshot aja mungkin ya. Adalah saya screenshot. Nah, kurang lebih itu gambarnya gini dia. Cara gambarnya nanti bisa dilihat putar ulang videonya ya. Nah, ini gambarnya. Kemudian ya sebagai perbandingan aja ini. Sebagai perbandingan gambar mapelnya, gambar nah, ini sebagai perbandingan aja ini. Itu bentuknya seperti ini. Nah, hampir sama. Lebih halus. Nah, ini jadi kumpul-kumpulkan gitu, jadinya seperti ini sudah. Nah, sudah. Ini nomor 4 ini bisa dicoba sendiri nanti. Nah, kemudian yang nomor 5, fungsinya yang ini tadi. Nah, kita akan mengecek. Nah, kalau dari gambar, kita tahu periodenya kan 120 ya. Amplitudenya itu 4 tadi ini. Dia 4 ke atas sama 4 ke bawah. Maksimumnya itu titik maksimum itu 6. Nilai minimumnya, titik paling kecil, dia itu negatif 2. Nah, kita akan ngecek sekarang pakai rumus. Apakah benar periodenya 120? 120 ya? Oh ya, 120. Apakah pada 120 amplitudenya itu 4, maksimumnya tadi 6, dan minimumnya tadi adalah negatif 2. Nah, jadi kita
diketahui. Ya, kita jabarkan. Diketahui. Nah, diketahui adalah ini fungsinya, yaitu kita tentukan ABC-nya ya. Maka K-nya sama dengan 4. K yang depan tuh ya. K-nya sama dengan 3. K itu yang pengali X-nya. Kemudian B-nya itu yang ini. Ditambahkan ini, penambahnya ini. Karena dia negatif B, berarti B-nya sama dengan negatif B. Kemudian C-nya belakangnya ini. C itu yang sama dengan 2, plus 2 kan. Nah, sehingga amplitudenya berapa? Amplitude, nah, saya copy aja. Rumus yang atas saya copy. Sekarang ya. Nah ini nih. Oh, periode dulu, maaf, periode dulu. Nah, ini saya copy nih. Kami komplit dulu sama periode. Periode sama dengan 2pi per K. K-nya berapa? K-nya sini 3, berarti 2pi per 2pi per 3. Ya udah bener nih. Sama dengan 2 mutlak 3 itu sama dengan 3, berarti 2 dibagi 3 kali pi. 2 kali dibagi 3, pi-nya berapa? Pi-nya 180. 2 kali 180 itu sama dengan 360, dibagi 3 sama dengan 120. Nah, benar kan? Nah, dia periodenya adalah 120. Dari gambar juga sama. Coba, ini kita lihat. Dia berulangnya dia 120 kan? Ini, ke bawah, ke atas, ke bawah sini. Ini satu periode. Berikutnya ke bawah, ke atas, sini. Ini 2 periode. Bawah, ke atas, 3 periode. Nah, jadi satu kali perulangan tuh dia dari 0 sampai 120. Betul berarti. Dari gambar itu 120, dari perhitungan rumus dia 120. Amplitudenya sekarang. Amplitude sama dengan A. A-nya berapa di sini? A-nya 4, berarti mutlak 4. Nah, mutlak 4 sama dengan yang 4 itu sendiri. Nah, coba kita lihat. Oh, amplitudenya 4 juga. Dia ke bawahnya. Tadi kan eh, dari 6 ke negatif 2 kan ada 8 satuan kan. Nah, 8 berarti 6 dikurang negatif 2 sama dengan 8. Berarti tingginya dari puncak ini sampai bawah ini ada 8 satuan. Kemudian dibagi 2 jadi 4. Ya. Jadi 4 ke atas sama 4 ke bawah. Betul amplitudenya 4 dari gambar. Ternyata dari perhitungan sama. Amplitudenya juga 4 juga. Nah, sekarang nilai minimumnya. Minimum itu dari gambarnya negatif 2 ya. Nah, kalau pakai rumus berarti negatif A hanya tadi 4 plus C, C-nya itu 2. Plus C, plus 2 berarti. Nah, negatif 4 di mutlak 4 dikalikan negatif, berarti 4 kali negatif, berarti negatif 4 plus 2. Nah, negatif 4 plus 2 sama dengan negatif 2. Oh, ternyata minimumnya negatif 2. Nah, betul kan? Minimum negatif 2, paling kecil negatif 2. Nah, coba kalau yang maksimumnya A plus C, A-nya itu berapa? A-nya 4 kan? Kemudian C-nya itu 2 ya. Berarti ini plus 2. Berarti 4, mutlak 4 itu sama dengan 4, tambah 2, sama dengan 6. Nah, berarti maksimumnya adalah 6. Nah, oh ternyata dari gambar ini, sama perhitungan rumus yang ini tadi, itu hasilnya sama saja. Jadi seperti itu. Jadi ini nomor 6 ini ya. Ini setelah digambar, nanti coba bandingkan dengan perhitungan menggunakan rumus. Ini soalnya sama ya. Jadi nomor 4. Bentar. Nah, jadi yang nomor 3 ini, bentar. Nah, jadi yang nomor 3 ini itu gambar grafiknya. Kemudian kalau nomor perhitungan itunya nomor 5 ini, kalau nomor 4 ini gambar grafiknya di nomor 4, nanti perhitungan rumusnya ada di nomor 6. Ini soalnya sama soalnya.
Nah, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Yang saya simpulkan adalah eh, kita sudah tahu fungsi trigonometri itu apa. Nah, kalau ditanya, misalkan saya punya fungsi trigonometri, berarti fungsi trigonometri fungsi yang ada, pokoknya ada sinus sama kosinusnya. Ini fungsi trigonometri. Kemudian ketika saya punya X-nya itu berupa sudut atau 180, 60 derajat atau radian, pi per 6, setengah pi. Nah, berapa kan nilai fungsinya? Tinggal dimasukkan di sini saja. Jadi X-nya tinggal digantikan dengan apa inputannya di sini. Nah, ini tadi, nah, sin X, cos X, tan X itu nanti pi per 3 dimasukkan di sininya. Hasilnya berapa? Itu yang pertama. Yang berikutnya, kita harus bisa menggambar grafik fungsi. Cara gambar itu bagaimana? Gambar, buat tabel. Artinya tergantung rentangnya itu dari mana. Rentang X-nya. X itu yang ini ya, yang datar nih ya. Rentangnya dari mana. Di sini gambarlah grafik fungsi ini dengan rentang X-nya 0 sampai 360 derajat. Nah, berarti titiknya X-nya itu 0 sampai 360 derajat. Kemudian setelah kita tahu nilai X-nya, baru kita kita cari nilai Y-nya. Y itu yang mana? Y itu adalah nilai X ini dimasukkan dalam fungsinya. Jadi nilai X ini 0 dimasukkan, disubstitusikan ke fungsinya. Fungsinya mana? Fungsi yang ini. Berarti kalau X-nya 0, berarti 4 sin X-nya ganti 0. 3 kali 0, 0. 0 dikurang pi, berarti negatif pi plus 2. Berarti untuk ketika X-nya sama dengan 0, maka fungsinya itu jadi 4 sin negatif pi plus 2 ini. 4 sin, nah ini tinggal ditarik dia. 4 sin negatif pi plus 2. Nah, negatif pi berapa? Sin negatif pi itu berarti sin negatif 180. Negatif 180 kalau salah 0 dia. 4 kali 0, 0, 0 plus 2, 2. Sebenarnya berarti pasangannya titik 0 ini. Nah, jadi kalau pasangan X-nya 0 ini berarti adalah angka 2 kita titik. Dan seterusnya. Jadi pasangan 30 ini hasilnya negatif 2, berarti 30, negatif 2 kita titik. 60 di 2, 90 pasangannya di 6, 120 nanti setelah dihitung pakai rumus yang ini tadi, rumus yang ini, itu hasilnya 90 itu 6 dan seterusnya. Baru kita hubung-hubungkan. Nah, jadilah grafik fungsi. Nah, nanti kalau fungsinya ini beda, nanti ini nilainya beda juga ya. Contohnya ini. Nah, ini misalkan ini saya batasi juga 0 sampai 360 juga lah. Dengan X-nya itu 0 sampai 360. Nah, ini sama nih. Nah, jadi nanti masukkan aja 0, 30, 60 sampai 360 dimasukkan di sini. Jadi X-nya nanti diganti ini. Disubstitusikan 0, disubstitusikan 30 derajat, disubstitusikan 180, disubstitusikan 160. Nah, dihitung semuanya baru digambar. Nah, nanti dari gambar nanti kelihatan kira-kira periodenya berapa, dia berulangnya itu di berapa nanti, amplitudenya itu berapa, amplitude rumusnya Y maksimum dikurangi Y minimum dibagi 2. Maksimumnya 6, minimumnya negatif 2, berarti 6 dikurangi negatif 2, dibagi 2, 4 hasilnya. Nilai maksimum mana? Titik yang paling tinggi, 6. Minimum, titik yang paling rendah, negatif 2. Nanti dibandingkan sama perhitungan ininya, kalau dia sama, berarti yang betul gambarnya. Ya, ada dua, ada kemungkinannya. Kalau enggak gambarnya yang betul, eh, kalau enggak gambarnya betul, ininya salah, perhitungan salah, atau perhitungannya salah, gambarnya betul. Ini silakan coba jadi nanti nomor 4 sama 6. Mungkin dari sini ada pertanyaan, silakan. Oke. Kalau tidak ada, nah sudah, berarti materi pertemuan ke-11 dan 12 itu sudah selesai. Berarti pertemuan selanjutnya saya akan masuk ke eh, materi pertemuan 14-15. 14-15, nanti kita gabung juga biar apa? eh, ya kita ngejar karena kurangnya banyak kemarin saya lubangnya. Kemarin ada cuti, ada kegiatan, kemudian kepotong libur ini banyak juga kita kebetulan hari Selasa Rabu itu banyak liburnya, jadi ya mohon maaf seperti itu. Nah, terima kasih banyak. Kalau sudah ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.